Baik, kita akan mulai untuk hari ini. Saya akan bahas mengenai pengantar basis data ya. Kenapa penting sih basis data itu gitu kan. Terus di mana sih perannya basis data itu kalau di dalam sebuah software. Minggu lalu kita sudah bahas mengenai rekayasa perangkat lunak ya. Jadi bagaimana proses pembentukan perangkat lunak itu dari desain kebutuhan ya atau analisis kebutuhan, kemudian kita membuat desainnya, kemudian membuat codingnya, terus kita uji sampai produk itu jadi didistribusikan seperti itu ya. Nah, produk-produk seperti itu di dalam software itu banyak sekali ya. Jadi software itu nanti ada jenisnya macam-macam. Ada jenis software untuk sistem operasi ya. Ada software untuk katakanlah membuat software lagi ya. Nah, beberapa hal di dalam pembuatan software itu yang sudah perhatikan adalah tahapan-tahapannya ya. Jadi tahapan-tahapannya ada yang pakai metodologi waterfall ya, atau air terjun gitu. Ya, dari analisis kebutuhan, kemudian ke desain, kemudian ke coding atau implementasi, kemudian testing atau pengujian ya. Kemudian nanti distribusi atau nanti mungkin juga maintenance ya, pemeliharaan. Software itu harus dipelihara ya. Kenapa? Sudah perhatikan perusahaan-perusahaan besar misalnya kayak Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Mereka ada programmer tetap ya. Jadi bukan hanya sekedar membuat sesuatu yang baru, tetapi mereka memeliharanya. Ya, memelihara software itu supaya software itu tetap berlangsung keberlanjutannya dan tetap bisa digunakan dan performanya tetap ya. Nah, selain itu di dalam nanti software kalau sudah data banyak biasanya nanti diolah lagi ya. Data yang banyak itu nanti diolah lagi katakanlah untuk meningkatkan performance atau misalnya buat analisis. Analisis katakanlah bisa buat analisis tingkat penjualannya ya. Dianalisis data itu katakanlah untuk dilihat perilaku konsumennya gitu kan ya. Terus nanti beberapa hal banyak sih dari data ya. Jadi data yang ada itu nggak semerta-merta data itu disimpan, tetapi diolah lagi ya. Ada namanya sekarang machine learning ya. Nanti setelah minggu depan kita bahas mengenai artificial intelligence. Salah satu artificial intelligence itu juga mempelajari data juga ya. Bagaimana nanti komputer bisa memutuskan sesuatu berdasarkan data yang ada ya. Datanya dipakai untuk pembelajaran komputer ya, atau sebutnya dengan machine learning. AI itu nanti ada subnya adalah machine learning gitu kan ya. AI itu gedenya ya, besarnya gitu kan ya. Seolah-olah si komputer tuh ingin bisa melakukan seperti apa yang manusia lakukan gitu kan ya. Itu minggu depan ya. Nanti teman-teman untuk cybernetika minggu depan hari Rabu pukul 15 ya, nanti digabung dengan kelas Pak Eriko. Oke, kita akan masuk ke basis datanya dulu ya. Di mana sih peran basis data itu? Saya akan share screen dulu. Materi sudah bisa lihat nanti di Google Classroom ya. Saya akan berikan pengantar dulu. Nanti sambil saya nanti tunjukkan beberapa bagian di dalam basis data ini ya. Perannya seperti apa gitu kan ya. Nah, basis data ini namanya basis data ya. Dua kata ini kadang-kadang digabung ya, atau orang nyebutnya database gitu kan ya. Nah, database ini sebetulnya adalah kumpulan informasi ya, informasi yang disimpan di dalam komputer yang secara sistematis ya. Kenapa harus sistematis? Tujuannya nanti beberapa hal ya, misalnya data yang disimpan itu kalau bisa duplikasinya sesedikit mungkin ya. Terus proses pengambilan datanya juga harus cepat. Kemudian informasi yang ada di dalamnya itu tersusun lebih rapi. Ya, ketika diambil pun nanti ada data yang saling berelasi itu dapat disajikan dengan tepat. Ya. Jadi perlu sistematis ya, sistematik sehingga dapat nanti diperiksakan untuk menggunakan oleh program ya. Nah, data itu nggak berjalan sendiri, tetapi nanti ada program ya, bagaimana program itu mengambil input
ya, input data itu nanti disimpan, kemudian nanti bisa diolah ya. Nanti cara ngolahnya seperti apa nanti kita akan lihat ya. Ini kalau saya lihat dari wiki ya. Nah, beberapa buku juga menggambarkan seperti ini ya. Jadi database itu kumpulan informasi ya yang simpan di dalam komputer. Tentu ada yang tidak disimpan di dalam komputer ya. Kita punya data misalnya kayak lemari arsip. Di situ ada dokumen-dokumen kita ya, dalam bentuk kertas ya, mungkin dalam bentuk buku ya, mungkin dalam bentuk katakanlah lembaran-lembaran yang lain lah ya, dokumen-dokumen yang lain, misalnya peraturan-peraturan, SK dan segala macam, itu ditaruh dalam bentuk file-file. Nah, file-file secara fisik ada misalnya di dalam lemari gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya basis data ya, atau database. Cuman database misalnya tradisional ya, bukan yang simpan di dalam komputer. Nah, yang saya fokus adalah database yang disimpan di dalam komputer ya. Nah, contoh lagi misalnya database itu misalnya ada gambar, kalau di Badan Pertanahan itu ada peta gitu kan ya, ada peta, kemudian ada apa sih, SHM, surat hak milik ya. Kemudian ada katakanlah lokasi-lokasi ya, lokasi perumahan, lokasi rumah-rumah gitu kan ya. Itu juga sebenarnya database juga ya. Database yang disimpan di dalam bentuk peta ya. Nah, sekarang database yang dalam bentuk peta itu sekarang juga masukkan di dalam komputer. Kenapa? Ya, di dalam komputer tuh aksesnya lebih mudah ya. Akses lebih mudah. Nah, terus untuk mencari relasi antara informasi satu dengan informasi lain itu lebih cepat dan itu lebih mudah dilakukan ya. Sudah misalnya seperti ini ya. Kenapa relasi ini? Contoh gini, saya misalnya punya supermarket gitu kan ya, supermarket. Sudah, kalau di supermarket yang dicatat itu apa? Data penjualannya ya, data penjualan. Setiap penjualan itu dicatat. Barang yang terjual, setiap item barang yang terjual itu kita catat ya, kita catat. Tetapi karena disimpan di dalam database, kita bisa dapat informasi yang lain ya, padahal kita tidak input. Contoh, saya hanya input data penjualan, tetapi pada prakteknya saya bisa mencari barang yang tidak terjual ya, padahal barang yang tidak terjual itu tidak disimpan. Saya tidak mencatat, kasir tidak pernah mencatat barang yang tidak dijual, dia hanya mencatat barang yang dijual. Nah, kemampuan database memampukan untuk mencari informasi yang terkait ya. Walaupun kita misalnya hanya mencatat barang yang terjual, barang yang tidak terjual kita bisa dapat. Nah, itu keuntungan, salah satu keuntungan database ya. Kita bisa mencari informasi yang terkait. Terus kita bisa juga misalnya mempelajari. Nah, dari data yang misalnya disimpan, ya data penjualan yang paling mudah lah misalnya. Kita bisa tahu konsumen ini, perilaku konsumen ini seperti apa. Nah, kalau dia sering belanja di satu tempat gitu kan ya, kita bisa tahu, oh dia belanja itu apakah awal bulan atau akhir bulan gitu kan ya. Atau hari apa nih? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Minggu. Nah, kalau kita datanya banyak, kita bisa pelajari, oh dia biasanya belanja itu hari Sabtu misalnya ya. Kebanyakan hari Sabtu tuh ya, kalau ke tempat sini gitu kan ya. Nah, terus belanjanya apa aja bisa dipelajari. Nah, jadi data-data itu kenapa disimpan di dalam komputer? Dengan ada di dalam komputer, pengolahannya jauh lebih banyak dan informasi yang dihasilkannya jauh lebih banyak. Ya. Nah, itu nanti tugas saudara ya. Saudara nanti belajar mengenai basis data ya. Nah, nanti ada pekerjaan-pekerjaan di dalam basis data, saya nanti bahas di belakang ya. Jadi, kenapa kita perlu basis data? Ya, nanti ada mata kuliah khusus mengenai basis data ini, basis data 1, basis data 2 ya, cukup banyak ya dan menarik sekali ya. Nah, saya belajar basis data cukup lama juga ya. Nah, basis data ini digunakan untuk menyimpan informasi atau data. Apa sih bedanya data dengan informasi? Kadang-kadang dianggap sama, kadang-kadang berbeda ya. Intinya gini, kalau data biasanya disebut dengan data mentah ya, tapi informasi itu sesuatu data yang sudah diolah ya. Tetapi informasi pun
bisa menjadi data lagi, ya, karena diolah lagi menjadi informasi yang lebih lanjut lagi. Informasi yang lebih lanjut itu bisa diolah lagi gitu kan, menjadi informasi lagi yang katakan lebih bermanfaat lagi, ya. Jadi kadang-kadang ya antara data dengan informasi kadang-kadang nyatu, ya. Nah, kadang-kadang di bagian tertentu dalam kasus tertentu ini mah hanya data aja gitu kan ya. Tapi dalam kasus tertentu itu sudah menjadi sebuah informasi, ya. Kadang-kadang nggak bisa itu kan ya. Tetapi kalau biasanya informasi di dalam textbooks gitu kan ya, informasi itu adalah data yang diolah menjadi sebuah informasi yang lebih berguna, bernilai, ya, bernilai. Saya akan lanjut lagi, ya. Nah, kenapa basis data ini penting nih, ya? Jadi di dalam database atau sistem database ini menjadi satu komponen di dalam kehidupan, ya. Nah, kita sebenarnya banyak bermain data, dan data itu sebetulnya sangat bernilai dan mahal sekali, ya. Bahkan satu email itu harganya bisa puluhan ribu, ya. Saudara perhatikan kalau misalnya membuka sebuah website, ya, seringkali ada pop-up, ya, pop-up window. Pop-up window itu yang meminta email kita secara tidak langsung, ya. Katakanlah, yuk, ini ada ebook gratis, silakan Anda ambil. Di situ nanti Anda diminta memasukkan email, ya. Atau misalnya ini ada free, ya, free game, apa ya namanya, free voucher atau free apa, pemberian-pemberian gitu untuk dapatkan email. Tentu ada yang memanfaatkan email itu dengan benar, ada juga yang memanfaatkan email itu, ya, dia jual lagi emailnya, ya. Satu email itu berharga sekali gitu kan ya. Nah, saya kalau nggak perlu gitu kan ya, websitenya yang katakanlah yang nggak terpercaya, saya nggak mau masukin email, ya. Nanti begitu saya masukin email, data saya ketahuan, ada dari perusahaan mana masuk ke email jadi penuh sekali gitu kan, spam email, ya. Kadang-kadang dari email itu dia bisa tahu data-data kita, ngambil data misalnya dengan link yang lain lagi, nah dapatkan nomor handphone itu nanti dijual juga gitu kan ya. Wah, udah nggak aneh lah ya. Saya kalau seminggu sekali, 2 minggu sekali itu ada yang telepon aja dari bank gitu kan ya, nawarin cicilan, nawarin dana tunai, ada segala macam. Pokoknya saya kalau ada telepon yang nggak dikenal, saya tanya ini dari mana, dari bank, to the point aja. Saya nggak langsung tutup juga, mesti agak sopan juga kan. Atau saya lagi rapat, bilang saya lagi rapat, ya, nanti aja kontak lagi gitu kan ya. Kalau misalnya ini dari mana, dari bank, nawarin apa, oh ya untuk sekarang nggak ambil gitu kan, nawarin aja terus. Nah, itu sebenarnya dia memanfaatkan data, ya, memanfaatkan data. Nah, kalau saudara nanti mengerti gitu kan ya betapa harga data ini bernilai, ya, ini akan digunakan sangat baik sekali. Saudara lihat di e-commerce gitu kan, kenapa mereka memberikan free ongkir, ya, mereka memberikan harga murah, potongan-potongan, dapat dari mana? Ya, mereka salah satu keuntungannya adalah mendapatkan data kita, ya. Data itu dia manfaatkan. Nah, kalau data 1-2 mungkin nggak terlalu bermanfaat, tetapi kalau udah bicara ribuan data, bicara jutaan data, ya, dan data itu banyak, ya, bukan hanya database aja. Sudah kenal istilah big data, ya. Jadi data yang banyak itu dia ambil dari berbagai sumber gitu kan, itu nanti diolah, ya. Nah, big data itu sebenarnya database juga sama, cuman volumenya banyak sekali dan pertambahannya cepat, ya. Nah, pengolahannya nanti bisa diolah macam-macam, ya. Nah, konsep utamanya sebenarnya nanti basis data, ya. Jadi ini sangat berguna sekali dalam kehidupan modern ini, ya. Orang berlomba-lomba mencari data dan mengolah data itu menjadi informasi, ya. Saudara bayangkan gini, ya. Kalau kita tahu misalnya sebuah e-commerce, dia tahu gitu kan ya. Misalnya nih nanti tanggal 12 nih ya, Harbolnas ya, Hari Belanja Nasional atau belanja online nasional gitu kan ya. Orang ngasih istilahnya macam-macam. Dia kalau tahu ya, dia akan pelajari data nih. Misalnya kalau hari-hari biasa
yang online itu misalnya ke sebuah e-commerce ini katakanlah 2 juta ya dalam sehari. Nah, dia akan sediakan bandwidth-nya 2 juta, cukup ya, 2 juta lebih lah misalnya, kan ada toleransinya gitu kan ya. Tetapi misalnya kali Harbolnas gini misalnya bisa berkali lipat, katakanlah menjadi 20 juta ya dalam satu saat. Dia harus perhitungkan kemampuan komputernya ya, bandwidth-nya, bandwidth itu jalur ya, pita lah ya, pita lalu lintas data. Nah, kalau semakin banyak, dia akan sedia bandwidth-nya lebih banyak lagi. Nanti saudara kalau bicara di jaringan ya, bandwidth-nya akan lebih banyak lagi. Nah, dia pasti akan sewa di situ karena komputer itu sistemnya kan sistem sewa ya. Biasanya kan kalau ditaruh di cloud itu sistemnya sistem sewa. Dia nggak akan sewa setiap hari 20 juta untuk traffic gitu kan ya. Kalau misalnya trafficnya cuma 2 juta. Nah, tapi hari Harbolnas ya, atau beberapa sebelum hari Harbolnas itu ya, dia akan mempersiapkan itu. Sewa trafficnya yang lebih besar ya. Tentu dengan biaya lebih tinggi. Tapi dia nggak apa-apa kan, itu terpakai ya. Nah, database itu akan digunakan dia ya. Dia akan berangkat lagi dari database. Seberapa sibuk nih, seberapa besar traffic yang digunakan ya. Contoh lagi misalnya, itu kalau misalnya kita bicara e-commerce. Saudara pernah perhatikan nggak kalau misalnya ke supermarket? Ya, supermarket. Apakah kalau setiap hari jumlah kasirnya yang dibuka sama nggak dengan hari katakanlah Jumat, Sabtu, Minggu? Ya, berbeda ya, berbeda. Saudara perhatikan, jadi lihat nih, jadi kalau kita ngerti database, oh kenapa sih kalau misalnya Jumat, Sabtu, Minggu ini lebih banyak, kasirnya dibuka lebih banyak? Oh ya, kita tahu pasti lebih rame. Dari mana kita tahu rame? Ya berangkatnya dari database ya. Mereka nggak sembarangan. Dari database bisa dipelajari, oh supermarket ini gitu kan ya, biasanya misalnya hari Jumat, Sabtu, Minggu ini rame. Atau mungkin hanya Jumat, Sabtu aja gitu kan ya. Nah, dari mana dia bisa tahu? Dari database. Berapa banyak? Dari database bisa lihat, oh transaksi misalnya ada transaksi katakanlah kalau hari-hari biasa misalnya 1000 ya. Katakanlah kemampuan kasir adalah menangani 300 misalnya. Per hari itu 300. Ya, dia cukuplah 3 lah gitu kan ya. Jadi antriannya nggak terlalu panjang juga kan ya, nggak terlalu pendek gitu ya. Kalau antrian terlalu pendek itu kelihatan jadi sepi ya. Secara psikologis itu nggak baik juga ya. Jadi kadang-kadang sengaja antrian itu dibuat ya, disengaja ya, dalam tanda petik itu disengaja gitu kan ya. Tujuannya supaya kelihatan, oh ini tokonya rame gitu kan ya. Nah, kita bisa buka kasir sebanyak-banyaknya, jadi antriannya nggak begitu rame, tapi dari satu sisi secara psikologis nggak baik gitu kan ya. Nah, kadang-kadang sengaja dibuat agak antrian, tetapi antriannya katakanlah yang beralasan lah ya, reasonable gitu kan ya, jangan terlalu panjang sehingga orang nunggu antriannya terlalu lama juga. Itu juga buat kesel juga ya. Nah, itu kan pelajari, dia belajar dari database ini ya. Nah, database ini dia pelajari, oh ini penting nih gitu kan ya. Misalnya Jumat, Sabtu ya, Jumat, Sabtu katakanlah, atau misalnya dengan Minggu gitu kan ya. Biasanya transaksi 1000, sekarang katakanlah ada 5000, naik 5 kalinya. Nggak bisa kita tangani dengan 3 kasir yang hanya bisa menangani 300 per hari gitu ya. Harus ditambah kasirnya lebih panjang gitu ya. Kalau misalnya terlalu banyak sekalipun, nah dia pikirkan juga dengan cabang-cabang yang lain gitu kan ya. Gimana nih supaya distribusinya nggak di satu tempat aja, bisa katakanlah cabang lain juga kebagian ya. Nanti mungkin perlu diatur promo, katakanlah yang di tempat yang rame promonya nggak begitu banyak ya, yang tempatnya agak sepi misalnya ya, dia kasih promo lebih banyak gitu kan ya, supaya nanti bisa terbagi gitu. Nah, itu taktik-taktik seperti itu, strategi-strategi itu bisa kita pelajari dari database ini ya. Jadi database modern ini sangat bermanfaat sekali ya. Aktivitasnya kita bisa pelajari dari database ini ya. Makanya database ini nggak boleh berkeluyuran kemana aja dan harus dijaga ya. Nah, orang yang mencuri ya, pencuri di internet,
kebanyakan mereka mencari data. Ya, dan itu sangat ramai sekali ya. Sudah pernah beberapa waktu lalu misalnya data pasien COVID itu ada dijual di underground gitu kan ya. Kenapa? Karena harganya mahal. Ya, harganya mahal. Ya, kalau saya misalnya bisa ngambil data katanya, pernah ada satu e-commerce di bobol gitu kan ya, diambil database-nya. Kenapa? Database ini mahal harganya dan bisa dijual, ya, bisa dijual. Ya. Nah, kita nggak bicara mengenai underground itu ya, tetapi bagaimana kalau sudah nanti kerja di sebuah perusahaan gitu kan ya, bisa memanfaatkan data, atau sudah misalnya membuat sistem aplikasi dengan memanfaatkan database ini ya. Jadi database ini sangat bermanfaat sekali ya. Nah, ini contoh-contohnya ya, bank, reservasi hotel ya, atau reservasi rumah makan juga ya, perpustakaan, supermarket dan segala macam. Itu saya bahas hal-hal kecil ya. Nanti saudara akan temui ya. Jadi nanti perhatikan bagian mana sih yang butuh database. Wah, hampir semua ya. Semua butuh database ya. Jadi bukan hanya sekedar program ya. Nah, yang lebih besar itu sebenarnya datanya ya. Programnya nggak begitu banyak ya. Nah, yang banyak berubah adalah database-nya ya. Program nggak begitu sering juga gitu kan ya. Nah, oke. Sebelum ke sini nih, saya mau tanya dulu ya. Saya stop share dulu. Oke, saya mau tanya nih ke teman-teman. Ambil satu sampel aja, nggak boleh sama dengan yang lain ya. Satu aja. Yuk, dari paling atas, Matthew Julian. Satu aja, langsung ya. Boleh saudara buka dulu mic-nya dulu semua deh. Satu, ya, satu database, satu. Alamat, Pak. Apa? Alamat. Alamat itu bagian kecilnya. Kamu bicara database misalnya, data bank gitu. Oh. Ya, database apa? Banknya kalau bank yang lebih kecil, yang lebih spesifik, misalnya kamu bicara depositonya gitu kan, database deposito gitu. Atau nasabah deposito gitu. Nasabah reksadana, Pak. Oke, bagus. Yuk, Bernardus. Database. Yang lain siap-siap ya. Daftar harga, Pak. Daftar harga barang. Oke, yuk. Terus Michael, Matthew. Database jumlah penjualan. Data penjualan. Ya. Ya, oke. Yuk, Michael. Ntar ini loncat-loncat lagi Michael. Juan sharing. Ini Pak, database penjualan buku Pak. Penjualan buku, oke. Terus mana Juan teh? Alfon. Database ini Pak, user Facebook gitu. Oke, user Facebook ya. Itu yang pernah sempet bocor ya, dan dijual juga di underground ya. Ada orang takut, wah semua pada ngubah passwordnya gitu kan ya. Oke, Alfon, Jovanus. Udah Pak, tadi saya. Sorry, Alfon. Evan. Database Dinas Kependudukan, Pak. Oke, bagus. Dinas Kependudukan ya. Stefanus dulu Pak. Mana? Iya, Ya, Stefanus. Kamu bacain Nathanael. Iya Pak. Ya. Iya Pak, saudara saya ada yang kerja. Kalau database narapidana itu betul nggak ya Pak? Betul. Iya. Ya, Bisa, database narapidana ya. Bahkan orang-orang yang dicari wanted gitu juga kepolisian atau pihak imigran itu punya juga ya, database orang-orang yang dicari atau orang-orang apa ya namanya ya. Ya, yang pencarian gitu ya, dalam pencarian. Ada istilahnya, Iya, aku lupa ya. Oke. Yuk, next. Jeremia. Ya, database perpustakaan Pak. udah tadi perpustakaan. Udah, ya, Pak. Hotel bisa Pak? Ya, database hotel. Hotel kira-kira spesifiknya apa aja? Barang-barang yang di ruangan itu pakai spray gitu-gitu Pak. Oke. Jumlah-jumlahnya. Ya, bisa juga pengunjungnya gitu kan Iya, ya. siap. Oke, yuk lanjut. Arya Pak. Ya, Arya.
Kalau saya mahasiswa di universitas, Pak. Oke, database mahasiswa. Bagus ya. Yuk. Shirley. Ya. Database pengadaan barang dan jasa, Pak. Ya, pengadaan barang yang jasa ya, itu biasanya di pemerintahan tuh kan lewat tender-tender seperti itu ya. Oke, yuk. Daniel. Database sekolah Pak, yang di sekolah. Oke, database sekolah ya. Ya, bagus ya. Sekolah nanti banyak sekali di situ ya. Ya, berikutnya. Axel. Nathanael. Axel. Oh, Axel. Axel mana Axel? Oh, ini di chatnya nih. Pagi, Pak. Ya, Axel yuk. Axel database apa? Tunggu dulu, Pak. Masih belum kepikiran. Ah, banyak database mah tuh. Tiap hari kita lihat juga. Database dalam kehidupan kita. Banyak itu database. Nah, kamu perhatiin nggak tadi? Kita baru join ini. Oh, tunggu, Pak. Ayo Axel, ada di mana Axel? Cepat tuh. Satu basis data aja. Database. Kamu pakai medsos nggak, Axel? Axel, kemana hilang ini Axel? Suaranya itu masih di mute Axel. Pakai, Pak. Apa sok database, sebutin satu. Pakai user Twitter, Pak. Ya, user Twitter gitu kan ya. Jadi bukan hanya user Twitter aja, mungkin dia ngakses apa aja nih di Twitter, atau misalnya tweet apa aja gitu kan, data tweetnya gitu kan ya. Jadi bukan hanya user aja, data tweetnya juga bisa kan. Itu yang ada juga di underground juga tuh ya. Dan ada yang khusus emang dipelajari ya, orang itu nge-tweet ya. Nge-tweet ini positif atau enggak buat sebuah perusahaan. Jadi ada perusahaan yang mencari data itu ya. Jadi ingin dia tahu branding ya, image brandingnya gitu kan ya, terhadap user tweet. Nah, itu ada namanya machine learning gitu kan ya. Machine learning dia ngambil tweet-tweet itu, nanti tweet-tweet itu diambil dan diolah ya. Jadi kita bisa tahu dia responnya positif atau enggak terhadap satu produk. Misalnya nge-tweet mengenai Maranatha gitu kan ya. Misalnya ada data hasil tweet gitu kan ya. Ya, pokoknya yang membicarakan Maranatha itu diambil datanya, diolah. Diolah. Ya, apakah hasil tweetnya itu bisa positif, netral atau negatif gitu kan ya. Ya, itu dipelajari. Contoh kayak itu ya. Ada orang yang mempelajari itu ya. Jadi data itu sebenarnya bermanfaat. Lanjut berikut lagi. Yuk. Devin. Yuk, silakan Devin. Data bandara Pak. Bandara apa? Hal apa aja di bandaranya? Jadwal penerbangan. Oke, jadwal penerbangan. Bagus ya. Data bandaranya seluruh dunia juga bisa kan itu ya. Data bandara-bandaranya juga. Oke, yuk berikutnya. Si Pak. Ya. Silakan. Database pegawai negeri, Pak. Nah, PNS, pegawai negeri. Ya, bagus. Yuk, lanjut. In. Basis data toko sembako Pak. Toko sembako. Oke, ya. Ya. UMKM lah ya. Sembako. Usaha mikro. Ya. Nah, itu dipakai tuh, ya. Bahkan saya beberapa waktu lalu menonton sebuah acara di Kick and Gi gitu kan ya. Ada bank khusus, itu dia perhatiannya adalah ke UMKM. Ya, yang punya toko-toko kecil, petani-petani, nelayan-nelayan gitu kan ya. Justru dia mengucurkan kreditnya atau membantu usaha kredit
menengah atau mikro gitu kan ya. Dan dia punya pasukan pegawai itu sekitar 28.000 seluruh Indonesia. Ada salah satu bank gitu ya. Pegawainya bayangkan 28.000. Jadi usaha yang dia bina berapa banyak gitu kan ya. Katakanlah satu disebutnya tuh mantri ya, mantri bank ya. Mantri banknya itu katakanlah 28.000. Kalau dia mengelola misalnya ada, bentar ya, dia mengelola katakanlah 30 gitu kan ya, satu mantri gitu kan, udah berapa banyak. Jadi bahkan di Indonesia UMKM itu sekitar 60-70% ya usahanya itu kan ya. Sudah bisa bayangkan datanya begitu banyak ya. Dan itu kalau dikelola dengan baik gitu kan ya, untuk kemajuan bangsa gitu kan ya, sangat baik sekali. Oke, lanjut ya. Siapa lagi? Dev. Ya. Basis ini Pak, Basis rumah data sakit. apa? Rumah sakit. Oke, rumah sakit kamu mau bicara apanya? Bicara apanya maksudnya Ya, gimana Pak? datanya lebih detailnya. Rumah sakitnya banyak. Apakah nama-nama rumah sakitnya yang ada di Indonesia, atau kamu mau bicara data, katakanlah data rekam medisnya? Rekam medisnya Pak. Ya, rekam medis bisa ya. Jadi banyak. Jadi kalau kita bicara universitas, rumah sakit, kita mau bicara database apanya gitu kan ya. Sudah bisa menyabarkan lebih spesifik gitu kan ya. Oke, yuk lanjut. Christian. Basis data musik di Spotify, Pak. Oke, musik Spotify ya. Di situ ada artificial intelligence yang kita bisa mengetahui seseorang itu suka musik apa. Ya, sudah langganan Spotify 30.000, 50.000 setahun? Belum sih, Pak. Anak saya kebetulan langganan ya, langganan. Ya, kalau di aslinya Spotify itu sekitar 200 atau 300.000 lah per tahun lah. Tapi di Tokopedia ada yang jual katanya bisa sekitar 50.000-an setahun. Kebetulan anak saya senang musik gitu kan ya. Musik dia langganan Spotify. Nah, itu ada hal itu yang menggantikan kayak DJ di radio ya. Karena dia pintar sekali itu ya, si softwarenya. Oke, lanjut. Nur. Basis data tentang tempat wisata yang sering dikunjunginya. Oke, ya, saudara, kalau di Google itu ada namanya Lini Masa, tahu ya? Suka dapat laporan nggak? Saya sih ikut Lini Masa. Lini Masa itu perjalanan-perjalanan yang kita lakukan. Bahkan kita nggak merekam gitu kan, tetapi sistem ngerekam. Saya dapat database dari Google. Perjalanan saya itu 11% mengelilingi dunia. Jadi jaraknya ya, dia ngasih laporan gitu. Kota yang saya kunjungi itu ada 262 kota. Tapi hanya satu negara, saya Indonesia aja yang dia rekam ya. Nah, itu dia catat tuh setiap kemana. Karena handphone saya bawa gitu kan ya, handphone saya bawa. Nah, dari handphone itu walaupun GPS-nya nggak diaktifkan, dia bisa tahu. Karena kan ada BTS ya. Jadi kalau ada 3 BTS gitu kan ya, titik itu kita tahu posisinya ada di mana. Dia tahu saya kemana, hari apa, kelihatan tuh database-nya. Ya, itu Lini Masa yang punya Google. Saudara sebenarnya mau kemana juga kelihatan tuh. Ya, itu kita bisa langganan. Nggak langganan sebenarnya bisa kita daftar gitu ya. Terus kalau kita ngeposting segala macam juga kelihatan. Oke, lanjut yuk, berikutnya lagi. Franz. Basis data Tes apa? Basis data petugas keamanan di Marnat, Pak. Oke, petugas keamanan ya, petugas keamanan ya, bisa itu jadi basis data juga ya. Nah, kita bisa bicara lebih luas lagi, basis data keamanan atau misalnya outsourcing keamanan atau security juga bisa ya. Oke, yuk. Faris. Ya. Database pengunjung website Pak.
Ya, pengunjung website ya. Tahu yang mencatat pengunjung website siapa? Mana aja? Google mencatat ya. Ada Alexis gitu kan ya. Sudah pengen tahu tuh, masuk ke Alexis. Di situ kita bisa tahu nih ya jumlah kunjungannya ya. Gitu. Selain Google, banyak nih beberapa perusahaan mencatat tuh. Jadi kalau kita berkunjung kemana gitu kan itu dicatat, catat IP-nya ya. Apa yang dikunjunginya juga ya, kita bisa tahu. Yuk, berikutnya. Angko. Ya. Database riset, Pak. Riset apa? Riset teknologi. Oke, riset teknologi ya. Itu sudah kalau misalnya riset-riset itu ada kumpulannya ya, kumpulannya. Contoh misalnya bukan hanya teknologi, banyak macam. Misalnya ada Scopus tuh. Scopus itu database sebetulnya ya. Database riset gitu. Ya. Oke, lanjut lagi. Nisa. Bisa. Database restoran, Restoran mau bicara apanya? Restoran Nisa. pemesanan makanan atau minumannya kayaknya. Oke, pemesanan makanan minuman ya, boleh ya. Nah, kita bisa juga misalnya database restoran-restorannya juga boleh ya. Saudara kalau lihat tuh di Google Map gitu kan ya, saudara kan bisa lihat tuh ada data restoran-restoran ini. Kalau atau misalnya Gojek gitu kan ya, Gojek ada restoran, ada rumah makan. Saya misalnya pengen makan apa nih gitu kan, tinggal aktifin GPS-nya, dia cari nih misalnya restoran atau rumah makan yang terdekat dengan kita gitu kan ya, atau kita bisa tanya saya ingin makan apa gitu. Nah nanti dia cariin restorannya yang available lah gitu kan ya, dengan lokasi kita gitu kan ya. Jangan misalnya kitanya ada di Bandung, dia ngasih data yang di Jakarta gitu restorannya, ya nggak nyambung jadinya ya. Nah, oke, lanjut lagi. Terakhir Aditya. Ya. Database transaksi, Pak. Transaksi apa? Kayak kita transaksi online gitu. Oke, e-commerce ya, transaksi online ya. Oke. Jadi, oke ya. Bagus ya. Jadi database itu banyak sekali ya. Nanti saudara belajar khusus mengenai basis data ini ya. Bagaimana merancang basis datanya itu gitu kan ya. Bagaimana database itu katakanlah nanti digunakan. Saya akan lanjut lagi ya teman-teman ya. Lanjut lagi. Saya share lagi supaya nanti paham. Di hari ini kita nggak bahas mengenai database-nya, cara membuatnya seperti apa, tetapi ini kan pengenalannya ya. Kita tahu lah bahwa di situ ada basis datanya ya. Nanti cara membuatnya nanti di mata kuliah khusus di basis data. Kebetulan saya ngajar basis data 1, ngajar basis data 2 juga ya. Ini emang bidang saya basis data ini ya. Nah ini contoh-contoh ya, ada rumah bayar, BCA juga punya data ya. Semua bank pasti punya basis data ini ya, database ini. Nah pengertiannya apa? Jadi istilah basis data itu sebenarnya berangkat dari lemari arsip ya. Nah cuman lemari arsipnya dibuat digital ya. Lemarinya dibikin digital, atau kita nyebutnya markas ya, atau tempat bersarang. Pokoknya kumpulan informasi lah ya, kira-kira seperti itu. Nah data dan informasi tadi saya udah bilang nih, data itu merupakan suatu yang nyangkut misalnya barang, kejadian dan segala macam ya. Contoh juga misalnya kita punya data dosen gitu kan ya, data mahasiswa, data pelanggan, data barang, buku, meja ya, ada konsep ya yang direkam ya. Tentu rekam dalam bentuk angka, bisa huruf, bisa teks, bisa gambar, bisa video juga kan ya, bisa suara aja yang kayak Spotify itu suara kan dia. Ya, dia rekam. Ya, itu database juga ya. Video kayak YouTube tuh, dia YouTube. Basisnya video ya. Web, nah, banyaknya basis teks atau gambar gitu kan ya. Ada juga beberapa video juga masuk di sana. Jadi nah, kalau informasi ini data yang dikelola menjadi bentuk-bentuk tertentu yang memberikan makna ya dan arti bagi penerimanya. Tetapi informasi ini bisa juga menjadi data lagi. Ya. Misalnya gini,
Saya punya data penjualan, ya, transaksi penjualan, siapa yang membeli, barang apa yang dijual, gitu kan, jam berapa dijualnya, harganya berapa, kalau ada diskonnya, dia menggunakan voucher apa, dia menggunakan pembayaran apa, jenis pembayaran pakai OVO, pakai Shopee atau pakai apalah ya, tergantung e-commerce-nya gitu kan ya. Misalnya pakai Dana atau dia transfer dan segala macam, itu dia simpan. Ya, itu data penjualan. Tetapi kalau itu kita olah menjadi sebuah informasi misalnya ya, saya punya penjualannya bukan hanya saya aja, misalnya dengan penjualan yang lain digabung, saya bisa dapat informasi. Hari ini omsetnya berapa penjualannya. Nah itu udah informasi tuh. Ya, owner biasanya pengen tahu nih, hari ini omset kita berapa nih? Omset itu katakanlah total penjualannya ya, penjualan kotornya gitu kan ya, tanpa memperhitungkan biaya-biaya lainnya. Omsetnya berapa nih gitu kan ya? Berapa user nih yang masuk ke dalam website kita gitu kan ya? Nah itu udah menjadi sebuah informasi. Tapi informasi itu bisa kita olah lagi menjadi sebuah data. Ya, sebuah data kita olah lagi. Nah kita olah lagi misalnya, itu data penjualan per hari, saya gabung lagi. Per minggu saya gabung, per bulan saya gabung, per tahun saya gabung. Saya bisa mendapatkan informasi lagi dari data itu adalah grafik, ya, grafik penjualannya. Nah, kita bandingkan lagi misalnya dengan data tahun lalu, bagaimana nih grafiknya? Apakah kita meningkat nggak dibanding dengan tahun lalu? Atau misalnya dengan bulan yang sama dengan tahun lalu? Itu diolah lagi menjadi informasi. Jadi kadang-kadang kita bicara data, informasi kadang-kadang bingung gitu kan ya. Jadi tergantung lihat kasusnya. Jadi data itu emang ya kita bicara data mentah gitu kan, tetapi diolah jadi informasi. Informasi pun bisa menjadi data lagi gitu, menjadi informasi yang lebih bernilai lagi ya. Nah kira-kira gitu ya gambarannya ya. Jadi data yang dikelola atau diolah ya menjadi bentuk tertentu ya, tentu memiliki makna. Nah yang saudara perlu pelajari adalah bagaimana kalau kita punya data itu dihasilkan menjadi sebuah informasi. Nah, nanti saudara belajar di basis data ya. Nanti ada tekniknya, bagaimana kita mengolah data itu menjadi data sebuah informasi gitu kan ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Bicara basis data ini sebenarnya kumpulan yang saling berelasi ya. Nanti saya mau tekankan relasinya gini. Ya, misalnya saya punya penjualan, data penjualan. Di situ kan ada barang yang dijual, ya, ada konsumennya siapa, ada data pembayarannya, dia menggunakan pembayaran jenis apa. Nah itu sebetulnya datanya kan masing-masing, ya, datanya dia masing-masing ya. Barang tersendiri, saya punya penjualan tersendiri, saya punya jenis pembayaran tersendiri gitu kan ya. Tetapi itu menjadi satu kesatuan. Saya bicara data penjualan, ya, itu sebenarnya berelasi. Nanti di dalam teknisnya, data barang saya kumpulkan sendiri, data penjualan harian saya kumpulkan sendiri, data pembayaran saya kumpulkan sendiri, ya. Tetapi itu nanti kita bisa buat relasinya, ya. Nanti ada istilahnya RDBMS, Relation Database Management System, ya. Nah, himpunan data ini ya kita arsip itu saling berhubungan ya. Nanti diorganisasi sedemikian rupa ya kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat ya. Nanti ada tekniknya ya. Saya nanti di bagian belakang saya jelaskan bagaimana teknik mengambilnya. Nanti saya akan demokan juga ya, kalau ada waktunya saya demokan aplikasi data dalam database ini ya. Minggu lalu setelah saya tunjukkan, nanti saya tunjukkan yang lebih detail lagi ya. Nah, kemudian kumpul data ini saling berhubungan. Ya. Berhubungan tanpa ada pengulangan ya, atau redundansi itu dikurangi sekecil mungkin ya, supaya buat apa ya, kalau datanya banyak redundans itu nanti meliharanya repot. Kalau saya punya redundansnya 2, ketika data itu katakan modifikasi, saya harus dua-duanya modifikasi, nggak boleh salah satu. Kenapa? Karena kalau salah satu nanti data yang terakhir yang mana, data yang benar yang mana, kita bingung ya. Nah, kenapa redundansi itu perlu kita kurangi gitu kan ya, kurangi. Walaupun nanti butuh juga data redundans misalnya selain untuk backup gitu kan ya. Nah, tapi yang dimaksud redundans ini supaya data itu jangan ada duplikat ya, duplikasi. Nanti supaya nggak bingung ketika kita mengolahnya ya. Nah, ini contoh.
Ya, saya punya NRP, punya nama, punya alamat, punya fakultas, punya mata kuliah. Ini database apa nih kira-kira? Silakan, boleh sebutkan. Kalau kita bicara ini. Data siswa, Pak. Ya, data siswa atau kita bisa nyebutnya data mahasiswa gitu kan ya. Oke, bagus ya. Nah, ini berangkat data. Ini lebih detail-detail lagi nih. Nah, ini sebut nanti dengan atribut. Ya. Jadi data itu nanti punya atribut. Jadi ketika kita bicara database misalnya mahasiswa, ya saya punya data mahasiswanya, ya. Saya nanti bisa punya data, katakanlah data orang tuanya. Saya bisa punya data, katakan data nilainya, ya, atau data kontrak studinya dan segala macam ya. Nah, biasanya kita kemas dengan sebuah database namanya database misalnya perkuliahan gitu kan ya, atau pembelajaran gitu kan ya. Nah, basis data ini ya, bentar, saya kembali lagi. Contoh lagi ya. Nah, saya punya file ini digabung-gabung ya. Misalnya saya punya file pegawai, file produksi, file pembelian, file penjualan ya. Nah, ini file-file ini kalau kita gabung gitu kan ya, gabung memiliki keterkaitan satu sama lain, itu kita disebut dengan database. Ya. Ini kalau manualnya ya, ini manual kan kira-kira seperti ini ya. Kita punya kartu-kartu nih, kalau di lemari arsip itu punya kartu-kartu yang disimpan ya di dalam lemari ini ya. Nah, kalau ini kita simpan di dalam hard disk ya. Atau sekarang kita nyebut kadang-kadang disimpan di cloud. Ya, prinsipnya sama juga ya, elektronik gini. Hard disk juga dia ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, operasi apa ya yang bisa kita lakukan di dalam basis data itu? Ya, jadi data-data itu tentu bisa kita buat data barunya atau new ya, atau kita create gitu kan ya, atau kita masukkan datanya, kita gunakan insert ya. Nanti ada perintahnya insert, bisa juga dihapus ya. Nah, kita bisa buat table baru, create table, nantinya penghapusan bisa pakai drop table-nya ya. Nah, kemudian nambah atau ngupdate juga update table gitu kan ya. Jadi yang utama tuh datanya tuh tambah ya, data tambah atau insert ya, insert, update untuk buat ngubah, delete ya. Ini yang ngubah-ngubah. Nah, satu lagi adalah untuk mencari, select sebetulnya. Ya, select itu buat ngambilnya. Ya. Jadi insert, update, delete, select. Ya, itu yang utama sebetulnya, yang utama. Saudara nanti harus bisa itu ya. Nanti saya tunjukkan detailnya ya. Nah, ini sejarah basis data. Jadi basis data itu udah cukup lama, dari tahun 60-an ya. Nah, tahun 70 ini peneliti IBM, Ted Code ini menerbitkan artikel pertama untuk basis data relasional, atau kita kenal dengan relational basis data, relational database management system ya. Nah, ini juga tahun 73 juga Turing, ada penghargaan Turing Award ya, pelopor di bidang basis data ini. Tahun 80 ya, nanti dibangun standar SQL. Nah, yang kita pelajari sekarang ini banyaknya SQL. Nanti ada istilah NoSQL ya. Dibacanya SQL ya, SQL, nulisnya SQL. Ini Structure Query Language, atau orang nyebutnya bacanya SQL gitu kan ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, tujuan basis data ini, data atau informasi ini sebagai aset penting bagi perusahaan. Tadi saya sudah jelaskan kan ya. Nah, kemudian kemudahan atau kecepatan pengambilan data. Saudara bayangkan ya, misalnya kalau kita mencari di sebuah e-commerce gitu kan, saya mencari barang gitu kan ya, saya butuh barang nih, ini ada di toko mana aja gitu kan ya. Kalau manual, saudara kan akan kunjungi tokonya satu persatu tuh. Saya misalnya butuh televisi, saya akan ke jalan ABC. Di situ ada toko, puluhan toko. Saya ingin merek tertentu lah gitu kan ya, ukurannya tertentu, dengan budgetnya kira-kira harganya nggak boleh lebih gini misalnya ya. Nah, gimana caranya tuh kalau saya ke toko ABC? Ini kalau yang orang Bandung tahu ya. Toko ABC itu toko elektronik, televisi,
lemari es dan segala macam itu satu jajaran itu toko-toko ya, toko-toko elektronik gitu ya buat perlengkapan rumah tangga gitu. Saya pengen punya televisi, pasti saya kunjungi tuh satu-satu ya. Kira-kira di sini nih ada merek ini, hubungi, tanya, satu-satu. Itu kalau saudara misalnya lakukan secara manual. Tapi kalau sekarang saudara buka e-commerce, ya, saudara bisa melihat televisi gitu kan, ukuran apa, tinggal begitu set, tuh muncul. Mau di e-commerce A, e-commerce B, e-commerce C, itu pun bisa muncul, ya. Jadi sekarang orang mau jualan itu gampang-gampang susah. Mau jual harganya tinggi, nggak ada yang beli, ya. Harganya terlalu murah, untungnya kecil, ya dia harus nanti bermain di sana gitu kan. Nah, kalau misalnya jualannya mau laku nih, ya, atau misalnya dia bisa jualnya mahal, ya, bisa jadi jual mahal gitu kan. Kalau barangnya itu sedikit. Contoh misalnya ada satu merek handphone nih lagi terkenal gitu kan ya, dari perusahaannya dijual setiap hari Kamis, ngejualnya itu hanya beberapa buah, harganya murah, speknya tinggi, itu dibukanya di flash sale aja, yang belinya itu ribuan, tapi habis dalam waktu kira-kira cuma 1 detik. Kebetulan saya suka ikut flash sale-nya gitu, nggak dapet aja tuh. Sampai udah hampir sebulan tuh jualnya nggak tahu, dia jual begitu banyak. Begitu saya misalnya begitu muncul tuh udah ditungguin nih, begitu muncul tombol beli gitu kan, kadang-kadang tombol belinya belum sempat muncul udah habis dulu barangnya ya. Nah yang seperti itu orang beli, dia jual lagi, untungnya itu bisa beda selisihnya dengan harga toko itu bisa 500 ribuan ya, 500 ribuan. Nah boleh sudah jual. Nah itu nanti prinsip ekonomi itu ya, prinsip ekonomi. Dia kalau permintaannya banyak, barangnya sedikit, dia boleh jual tinggi. Tapi kalau misalnya permintaannya sedang-sedang lah, terus banyak tokonya yang jual banyak, ya kita nggak bisa jual tinggi itu selisihnya ya. Kadang-kadang bedanya cuma 1.000, 2.000 ya gitu kan ya. Nah, kalau kita bedanya tinggi, udah nggak laku ya. Apalagi model e-commerce seperti ini, orang begitu cari barang gitu kan ya, terus kelihatan. Kita mau sort, datanya diurutkan gitu kan berdasarkan harga, udah ya. Yang paling tinggi nanti paling bawah, orang nggak akan cari yang paling tinggi lah ya, pasti cari harganya yang harga termurah gitu kan ya, secara logika. Jadi ini kemudahan kecepatan pengambilan datanya ya. Jadi kalau datanya banyak harus cepat ya. Kemudian efisien ya, mengurangi atau menghilangkan redundance. Redundance itu data-data double gitu kan ya. Nah, data double itu repot nanti meliharanya. Jadi diusahakan nanti di basis data tuh ada tekniknya bagaimana menghilangkan redundance itu ya, teknik redundance. Kemudian akurat. Ya harus akurat deh. Jadi data yang disimpan itu nggak boleh data sampah. Datanya harus data yang sudah bersih. Jadi siap digunakan, makanya nanti bisa akurat gitu kan ya. Nah pembentukan kode relasi dasar aturan ini atau constraint atau batasan, tipe datanya juga ya. Jadi kita harus menentukan nih, kalau saya misalnya punya data mahasiswa, di situ ada NRP, ada nama, ada telepon ya. Nanti kita harus tentuin tipe datanya. Mahasiswa pakai apa? Oh saya pakai varchar atau tipenya teks. Nomor telepon, pakai teks atau pakai numerik? Nah, tetap pakai teks, tetapi isinya numerik gitu kan ya. Nggak boleh pakai numerik, nggak boleh pakai integer gitu kan ya. Nah sudah nanti kan nomor handphone ada depannya ada 0, di depannya integer, nanti nggak bisa nyimpen ada 0 di depan gitu kan ya. Walaupun itu isinya angka ya, walaupun isinya angka, tetapi orang biasanya nyimpennya dalam bentuk teks gitu kan ya. Kecuali kalau misalnya kita bicara apa ya? Oh, misalnya sumbangan wajibnya berapa atau pengembangannya berapa, SKS-nya berapa. Nah, itu harus numerik gitu kan ya, karena yang bisa dihitung. Jadi sesuatu yang katakanlah bisa untuk dihitung, tambah jumlah kali kayak gitu, itu sudah gunakannya numerik ya. Nah, kalau telepon kan walaupun isinya angka ya, isinya angka, dia nggak pernah dihitung untuk
oh ini dijumlahkan nih nomor teleponnya gitu kan, nggak pernah ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, tujuannya lagi ketersediaan, availability ya. Jadi data itu kapan bisa kita simpan, kita bisa simpan, kita bisa ambil lagi ya. Nanti data yang sifatnya pasif atau aktif, contohnya gini, kalau yang pasif pasif itu adalah database yang lalu ya, database lalu ya. Itu kadang-kadang diarsip ya, supaya performance-nya yang aktifnya ini cepat gitu kan ya. Nah, artinya bukan data yang diarsip itu bukan data yang tidak digunakan. Nanti ada namanya data warehouse ya. Sudah kenal istilah data warehouse, gudang data. Nah, gudang data itu bermain dengan data yang sifatnya pasif ya, data-data yang lama ya, atau sebut kita gudang data lama, bukan data-data yang sedang aktif atau sedang berlangsung gitu kan ya. Nah, itu kita pelajari data warehouse ya, atau gudang data gitu kan ya. Kemudian kelengkapan, completeness ya. Jadi kompleksnya data menyebabkan perubahan struktur database ya. Ini tetap harus kita jaga. Jadi walaupun data nanti berkembang ya, mungkin kita perlu nambah atribut, perlu nambah table dan segala macam ya. Strukturnya nanti makin kompleks, tetap itu harus tetap bisa terjaga ya. Kemudian keamanan, security ya, memberikan akses tertentu ya. Misalnya kalau di kepegawaian nih, nggak boleh nih sembarang orang bisa lihat data, apalagi kalau data salary ya, sifatnya lebih rahasia gitu kan ya. Yang boleh hanya misalnya yang petugas yang mengurus salary gitu kan ya. Nah, nggak boleh sembarang dosen bisa lihat gitu kan ya. Nah, itu nanti bisa dibatasi. Oke, data ini hanya untuk A, ini untuk B, untuk C ya. Dan kita bisa ngatur akses datanya ya. Nanti di basis data belajar nih kayak gini, oh ini aksesnya buat siapa aja gitu kan ya. Oke, kebersamaan, shareability ya, jadi dipakai bersama atau kita sebutnya dengan multi user ya. Itu keuntungan basis data ini ya. Sudah misalnya kepake e-commerce, ada basis data yang shareable ya. Itu contohnya misalnya data barang. Nah, data barang kan di-share semua gitu kan. Tapi kalau misalnya lagi yang spesifik nih, data penjualan ya sudah hanya bisa lihat penjualan sendiri, nggak bisa lihat penjualan punya orang lain. Tetapi kalau admin mah bisa lihat data penjual siapa aja gitu kan ya. Gitu. Jadi ada yang khusus buat kita ya, ada khusus buat user yang lain gitu kan ya. Nah, walaupun itu sifatnya shareable, bukan berarti semua data itu bisa kita akses semuanya ya, tergantung hak akses yang diberikan oleh admin ya. Nah, kemudian pengguna basis data ya. Nah, ini saudara nanti nih sebagai basis data nih ya, pekerjaan di bidang basis data ini nggak banyak ya, tetapi sebetulnya kalau di detail-detail mungkin jadi banyak juga gitu kan ya. Cuman ini istilah-istilah yang umum ya. Nah, pengguna basis data ini aktor on scan ya, ini yang menggunakan atau yang terlibat langsung di dalam basis data ini ya. Database administrator ya, tugasnya dia merancang basis data ya, mengelola nih si database ini atau basis data ini buat siapa aja gitu kan ya. Dia nanti pelihara, terus dia ngatur harus tuning ya, kayak mesin, kalau mesin kan ada tune up gitu ya, tune up. Database juga nanti perlu di tune up gitu kan ya, dipelihara gitu kan ya. Nah, bagian mana yang perlu katakanlah dipisahkan nih, datanya sudah tidak aktif, dipisahkan ya ke lemari arsip atau ke warehouse gitu kan ya. Oke, data yang aktif oke diperbaiki, terus nanti perbaiki misalnya indeksnya supaya pencariannya lebih cepat gitu kan ya, atau mungkin perlu ditambah indeksnya ya. Nah, terus nanti dilihat nih kecepatan pemrosesannya seperti apa gitu kan ya, nanti itu perlu diatur ya. Nah, karena itu administrator hak akses segala macam diatur. Nah, database designer itu dia merancang database. Jadi kadang-kadang di satu perusahaan itu database-nya nggak hanya satu, ada beberapa. Contoh misalnya kayak Maranatha. Maranatha punya misalnya database, katakanlah database untuk akademik, sistem akademik ya.
Dia punya database, selain sistem akademik, dia punya sistem pembayaran atau sistem keuangannya. Ya, dia nanti punya database, katakanlah database dosen, ya user itu. Nah, sebagai perancang, dia harus misalnya kalau itu menjadi satu kesatuan. Contoh misalnya di Maranatha itu kalau kita menggunakan user, ya. User, misalnya kita aksesnya ke user, katakanlah sistem akademik, kemudian ke sistem penggajian, ya, nanti ada sistem apalagi FRK, ya, buat rencana kerja gitu kan, loginnya semua sama, satu user, ya, satu user multi entry, ya. Nah, siapa yang ngerancang? Ya, di database designer gitu kan ya. Jadi jangan misalnya masuk ke ini usernya pakai apa, user ke aplikasi user apa, nanti jadi bingung orang. Nah, itu kita cukup pegang satu kunci. Oke, masuk ke sini nih. Misalnya kita nyebut ke SAT, ya udah login SAT. Ternyata login SAT saya pakai juga misalnya buat penggajian dan segala macam. Masuk ke absensi pakai login yang sama juga seperti itu gitu ya. Masuk ke dalam komputer juga misalnya pakai login yang sama itu. Nah, itu database designer nih ngatur ya. Designer ini ngatur ya, ngatur keterkaitan antar sistem satu atau database satu yang lainnya juga ya. Nah, kemudian ada end user. End user itu yang menggunakan database-nya ya, end user ini. Ya, ada juga namanya sistem analis atau application programmer, dia software engineer-nya ya. Nanti dia juga harus ngerti database-nya, ya, database-nya. Jadi database ini nanti digunakan, ya. Ini contoh-contoh misalnya pengguna, ya. Nanti jenis pekerjaannya nanti macam-macam, ya. Nanti dari database ini ada istilahnya orang yang mempelajari data analitik, ya, data analitik. Data analitik. Oke, ini tadi yang saya sebutkan ya. Ini detail-detailnya. Ngatur hak akses, koordinasi, monitoring segala macam ya. Designer tadi udah saya jelaskan juga ya. End user yang menggunakan database itu ya. Misalnya buat query, buat update, atau buat generate report. Sistem analis yang software engineer ya. Oke. Nah, ini orang-orang yang kadang bekerja di balik ya, di balik basis data itu ya. Jadi orang yang tidak tertarik database tetapi dia lebih cenderung pekerjaannya mendevelop tools ya untuk kebutuhan database ya. Nah, ada DBMS system designer atau implementer ya. Jadi orang-orang yang merancang atau implementasikan modul-modul interface ini pada paket software DBMS ya. Ada katalog ya, ada ya dia membuat sebuah query ya. Dia bikin prosedur untuk interface, untuk akses, buffering data ya, buat kontrol concurrency gitu kan ya. Jadi tujuannya adalah mendayagunakan database itu. Ya, database yang ada itu dia gunakan, dia bikin aplikasi-aplikasi untuk membantu itu. Ya. Sudah misalnya kalau menggunakan WordPress, ya. WordPress di situ kan isinya data sebetulnya. WordPress itu untuk ini ya, content management system untuk membuat website, ya. Nah, websitenya nanti database-nya di sana bisa menggunakan PHP, yang menggunakan MySQL, ya, MySQL. Tapi di balik itu ada perusahaan yang bertugas untuk mengamankan data itu supaya nggak mudah dibobol gitu kan ya. Ada namanya WordFence gitu kan ya. Ada aplikasi apalah, banyak plugin yang dibuat orang untuk mengamankan. Selain mengamankan, ada juga misalnya aplikasi yang untuk mempercepat proses casingnya, proses pengambilan datanya. Sudah perhatikan nih kalau buka website, ada website tertentu dibuka tuh lambat gitu kan ya. Ada juga yang dibuka cepet. Nah, biasanya kalau yang cepet gitu dia ada aplikasi-aplikasi yang jalan di belakangnya, ya. Nah, ada orang yang membuat itu, ya. Nah, jadi ada software yang
sebagai tools di dalam basis data ini gitu kan ya. Nah, tools developer yang tadi saya bilang ya, ini ya, jadi untuk meningkatkan performa, biasanya kalau kita di website tuh sudah pakai misalnya pakai WordPress atau nanti pakai Joomla ataupun pakai yang lainnya juga ya. Nanti ada untuk membantu, tools membantu untuk database ini ya. Nah, ini manfaat database. Ya, database itu manfaatnya gini. Dia datanya terpusat. Contoh kalau punya bank dia punya data center, itu istilahnya kita punya data centernya. Data centernya di mana gitu kan ya, atau pusat datanya di mana gitu kan ya. Nah, dengan pusat data itu semua nanti ngaksesnya ke sana. Ya. Kenapa dengan data terpusat ini datanya nanti redundansinya dikurangi. Ya. Kalau kita punya data pusat, redundansi dikurangi daripada kalau kita punya data setiap cabang gitu kan ya. Nah, tapi nanti bisa diatur juga, ada yang punya per cabang, ada yang pusat juga. Nanti bagaimana proses sinkronisasinya juga, ada yang modelnya seperti itu gitu kan ya. Nah, prinsipnya terpusat. Jadi satu data digunakan untuk barengan ya, konsepnya kayak gitu. Nah, sharing. Data yang ada ini bisa dipakai oleh user, berbagai user. Ya. Berbagi. Nanti kalau misalnya data bank, siapa yang aksesnya? Sharingnya tentu ya petugas banknya juga ya, pihak manajemennya juga ya, terus usernya, katakan nasabahnya juga kan bisa mengakses. Tapi nasabah dibatasin, Anda hanya boleh akses database data punya Anda sendiri gitu kan ya. Data punya Anda sendiri pun nggak bisa diakses semuanya gitu kan ya. Hanya misalnya bisa dilihat namanya gitu kan ya, nama sama password, yang lainnya data-data diri dia nggak bisa ngubah tuh ya kalau data bank ya. Data di e-commerce, kalau di e-commerce biasanya bisa diubah tuh ya, tapi kalau data bank sudah nggak boleh sembarangan ngubah alamat ya, walaupun itu data punya sendiri gitu kan, ini alamat saya gitu kan ya, saya mau ngubah sendiri ya nggak bisa ya, emang udah ada SOP-nya ya. Jadi kalau untuk ngubah harus ada siapa yang boleh ngakses gitu kan ya, gitu. Walaupun itu data punya kita, nggak boleh sembarang ya. Kenapa? Karena di dalam database, selain data itu katakan shareable, bisa di-share, ada hal yang lain yang perlu diperhatikan adalah security. Ya. Jadi nanti kaitan ini database ini, data ini kaitan gitu kan. Mana yang lebih utama, security-nya atau shareable-nya? Gitu. Oh, dalam hal tertentu ini data ini katakanlah yang lebih utama security-nya, kayak data bank, security-nya yang perlu diperhatikan. Jadi nggak boleh sembarang ngedit gitu kan ya. Sudah misalnya kalau punya handphone pun, karena handphonenya 2 gitu kan ya, sudah punya klik BCA, itu hanya bisa diinstal di satu handphone. Walaupun itu data punya saudara gitu kan ya. Nah, dia pikirkan apa? Pikirkan security-nya ya, security-nya yang lebih berperan gitu kan ya. Nah, terus nanti quick editing, betul, quick editing, cepat editingnya, tapi nggak semua data juga bisa diedit gitu kan ya, tergantung hak aksesnya. Akurasi, betul, akurasi itu penting ya, datanya konsisten ya, jadi kalau sudah ngambil sekarang, ngambil besok juga tetap sama lah itu ya. Security saya udah bicara ya, nggak boleh sembarang orang boleh ngakses ya. Bahkan di dalam sistem database itu, data itu disimpan itu kadang-kadang di-encrypt. Misalnya ya, terutama password. Saya misalnya passwordnya adalah 12345. Ketika simpan di dalam database, bukan tertulis 12345, tapi dia encrypt dulu ketika disimpan. Tujuannya buat apa? Seandainya database itu katana diambil, dicuri orang, atau ada pihak orang dalam katakan mencuri itu gitu kan ya, dia kan nggak mudah gitu bongkar. Biasanya orang kan kalau ngebongkar database itu pasti yang dicari itu password, bukan itu ya, maksudnya kebanyakan gitu kan, yang paling utama tuh ya password. Makanya ketika e-commerce dibobol gitu kan ya, e-commerce dibobol,
orang lomba-lomba, wah cepet ngubah password gitu karena takut gitu kan ya kalau passwordnya. Soalnya pernah ada yang istilah ini Facebook saya dibajak gitu kan ya, ada Twitter saya dibajak gitu kan, Insta saya dibajak gitu. Dapat dari mana? Ya orang karena mendapatkan passwordnya itu. Jadi kuncinya, jadi kalau kuncinya dapat gitu kan ya, orang bisa ngakses. Nah kadang-kadang dimanfaatkan untuk yang tidak baik ya, kadang-kadang memeras orang, kadang-kadang mencemar baikkan nama orang, ya websitenya atau Twitternya atau Instanya diisi wah gambar-gambar aneh kayak gitu kan ya. Nah security perlu diperhatikan ya, saudara juga harus aware terhadap security ya, jangan sembarangan, apalagi kalau sering aksesnya di komputer orang lain, di komputer umum gitu kan ya. Nah kalau komputer umum ketika kita buka website boleh lah ya, tapi lihat juga di situ jangan-jangan ada keylogger ya. Keylogger tahu nggak ya? Keylogger itu apa yang kita ketik itu dia rekam ya. Nah, saudara bisa pasang di komputer tuh keylogger, saudara juga bisa ya. Keylogger, jadi orang katakanlah ngetik apa ketahuan, terus katakanlah buka aplikasi apa juga ketahuan, semua direkam tuh. Nah banyak virus-virus tertentu itu sebagai keylogger, dia mencatat, jadi masuk ke dalam komputer saudara gitu kan ya. Makanya di dalam komputer saudara harus ada antivirus gitu yang update gitu kan ya, update ya. Kalau mau beli boleh, kalau nggak yang pakai yang gratisan juga. Nah salah satunya adalah virus itu yang kita takutkan, dia mengambil akun kita yang penting. Kalau akun email keambil, email itu katakanlah berhubungan dengan transaksi kita di bank, dengan kunci di bank, berhubungan dengan website kita, berhubungan dengan pekerjaan kita dan segala macam. Wah repot ya, repot. Kalau kuncinya dibobol orang gitu kan ya, wah repot ya. Teman saya pernah bilang, waduh ini Facebook saya diambil alih orang lain gitu kan ya. Ya kalau datanya sedikit nggak penting nggak apa-apa, tapi kalau misalnya datanya itu penting gitu kan ya, apalagi hubungan dengan pekerjaan gitu kan. Jadi saudara perlu hati-hati ya, database ini ya. Selain bisa dimanfaatkan banyak hal, tetapi harus hati-hati dalam penggunaannya. Bisa buat transaksi, udah jelas ya, transaksi apapun masuk dalam basis data ini. Nah ini sifat basis data. Tadi berbagi ya bisa diakses oleh satu atau lebih. Integrasi ya, integrasi antara satu dua data atau lebih gitu kan ya, itu bisa berintegrasi. Prinsipnya redundans data atau terdapat dua data atau lebih yang sama itu harus dikurangi ya. Nah ini keamanan ya, mana yang lebih penting tergantung kasusnya ya. Berbaginya atau keamanannya tergantung kasusnya ya. Ada yang penting kan berbaginya ya, keamanannya di nomor berapa gitu kan ya. Integrasi juga sama ya, tapi ini sifat basis data ya, shareable ya, berbagi ya, integrasinya ya, datanya tuh harus sama gitu kan ya. Diambilnya hari ini besok gitu kan, diambil oleh si A si B juga harus sama gitu kan ya, integrasinya ya. Keamanan juga ya, pembatasan akses, ini sifat basis data. Kemudian abstraksinya ya, abstraksi. Jadi nanti ada modelnya ya, saudara nanti belajar di basis data 1 ada namanya entity relationship diagram ya, diagram basis data. Nanti di Applikom juga kita belajar mendesain ya, sudah hanya nyontoh aja gitu kan ya, pakai toolsnya. Yuk kita desain IRD atau basis datanya gitu kan ya. Kemudian independensi ya, jadi jika sebuah perubahan ini dibuat dalam beberapa bagian aplikasi, maka perubahan itu tidak pengaruh. Contoh gini, saya punya independensinya gini ya, data yang dipakai di beberapa aplikasi, misalnya data keuangan mahasiswa ya, data keuangan mahasiswa. Saya ubah nih di sistem keuangan ini, oke misalnya tarifnya naik, misalnya naik 10% gitu kan ya untuk tahun depan ya, dirubah tuh.
Tapi dia nggak boleh ngubah-ngubah data-data yang sebelumnya gitu kan ya. Itu nanti perubahan itu buat semester berikutnya gitu kan ya. Yang semester sekarang tetap masih tarif yang sekarang ya. Jadi ketika kita ngubah harus diperhatikan, nggak boleh ngubah-ngubah yang katakanlah yang sebelumnya ya, sebelumnya. Contoh misalnya itu yang sering kali itu perubahan harga. Contoh misalnya perubahan harga barang tuh. Kalau di e-commerce harga barang, boleh harga berubah nih. Kita kapan mau ditentukan harga berubahnya? Oke, misalnya mau besok nih berubah. Nah, tapi berarti sebelum besok data yang lainnya nggak boleh berubah tuh. Ya, jadi ada independensi. Ya, walaupun kita melakukan perubahan terhadap data itu, data-data yang tidak boleh berubah ya nggak boleh berubah. Strukturnya nggak boleh berubah juga, walaupun diubah oleh sebuah aplikasi. Ya. Nah, ini contoh misalnya kalau di hotel, ya. Hotel itu dia punya harga-harga tertentu ya, harga weekend gitu kan ya, sama ada weekday gitu kan ya. Ya, dia punya settingnya jadinya. Nah, ketika kita ngubah weekday, dia nggak akan berubah nih ke hari weekend. Ya, misalnya dia tentuin nih, weekday-nya katakanlah Senin sampai Kamis, weekend-nya Jumat, Sabtu, Minggu misalnya gitu ya. Tergantung nanti perjanjiannya gitu kan. Nah, kita mengubah weekend ya weekend aja. Ya, jadi ada independensi. Jadi ketika kita merubah struktur atau mengubah data pun harus dipastikan tidak merusak data yang lainnya. Kira-kira kayak gitu. Ya, independensi itu. Nah, sistem basis data ini ada namanya DBMS ya. Database Management System. Ya, Database Management System. Jadi sistem ini terdiri kumpulan, nanti ada tabel yang saling berhubungan, ya. Nah, sudah istilah kenal lah DBMS ini, ya. Nanti kita bisa manipulasi. Yang manipulasi itu tadi ada 4 tadi. Bisa insert, bisa update, bisa delete, bisa select. 4 ya, yang paling utama ini. Select itu buat mencari datanya ya. Insert, update, delete, select. Kira-kira seperti itu. Nah, sistem basis data ini sistem komputerisasi ya, dengan tujuan utamanya memelihara informasi, membuat informasi agar tersedia nih saat kita butuhkan ya. Jadi manajemen sistem basis data ini adalah perangkat lunak sebetulnya ya, perangkat lunak untuk desain basis data. Nanti kita lihat contohnya ya. Di Google Classroom saya udah sharekan ada sebuah link ya, basis data yang sering digunakan. Nah, ini bahasanya nih. Bahasa basis data itu ada data definition language. Nah, ini sudah nggak usah dihafal ya. Definition itu bagaimana kita membuat database-nya, misalnya create table, nanti ada create table gitu kan, menghapus database, menghapus table ya. Apa bedanya database dengan table? Database itu kumpulan besarnya ya, dia kumpulan besarnya. Nah, kalau table itu kecilnya. Contoh gini, saya punya sistem akademik, itu database. Tabelnya apa aja? Oh, ada tabel mahasiswa, ada tabel dosen, ada tabel mata kuliah, ada tabel kontrak studi, ya, ada tabel pembayarannya, ya, ada tabel portofolionya, ada tabel apalagi misalnya ya, prestasi mahasiswa. Nah, itu tabel-tabel, bagian-bagian lebih kecil daripada database-nya, gitu kan ya. Nah, ini ada bahasa untuk mendefinisikan itu, membuatnya, menghapusnya, mengupdate-nya gitu kan ya. Nah, kalau manipulation itu yang saya tadi bilang tadi, insert, update, delete, select. Insert itu buat nambahkan, update itu buat mengubah, apalagi tadi itu insert, update, delete, menghapus, satu list select. Select itu buat ngambilnya. Ya. Nah, kalau data control language itu buat ngatur hak akses. Oke, ini database ini hanya boleh buat siapa aja atau oleh departemen apa saja gitu kan. Boleh kita definisikan oleh departemen gitu kan ya. Lebih luas lagi. Nah, oke, user ini hanya boleh mengakses data punya sendiri. Ya, sudah misalnya pakai e-commerce. Sudah hanya bisa lihat data penjualan punya sendiri itu. Nggak bisa lihat punya penjualan keseluruhan ya. Paling penjualan keseluruhan yang bisa diakses itu, oh ini jumlah terjualnya berapa puluh ribu gitu kan ya.
ya. Ya itu mungkin diberikan aksesnya. Oh barang ini terjual berapa banyak gitu kan ya. Itu yang kontrolnya nih. Ada bahasa buat kontrolnya ya. Ada perintahnya lah. Language itu sebelumnya buat perintahnya gitu kan ya. Kira-kira 3 ini. DL, DML, DCL ya. Oh sekarang nanti ini quiz Nathanael nanti ditaruh di sana ya. Di classroom ya. Baik Pak. Oke. Dibikin assignment ya Pak? Ya, dibikin assignment-nya ya. Oke. Oke. Nah, nanti sore ini tinggal buat aja. Nggak usah panjang-panjang lah. Sekarang saya mau tunjukkan dulu sebelum saya akhiri ya. Dari tadi ngomong terus saya. Saya mau tunjukkan nih basis data ini. Ya, tadi saya buka. Nah, ini ya. Ini contoh-contoh perangkat lunak basis data. Di wiki ya, di linknya saya sudah berikan ya, linknya ya. Terus ada 5 database yang cukup besar juga. Ya, Microsoft SQL Server. Nanti sudah belajar di basis data 2 ya, Oracle, EF kayaknya enggak. EF enggak belajar lah ya. Oracle, Sybase, Interbase enggak belajar. Nah, MySQL nanti belajar di basis data 1. Postgre mirip lah ya. Access. Nah, nanti saya tunjukkan Microsoft Access ya. DBase3 udah jarang pakai ya. Nah, dulu saya pakainya ini DBase3 ya. DBase3, Paradox, POC-Pro, ini saya pakai Visual POC-Pro ya. Ini yang lama-lama ya. Arago saya belum pernah dengar, Force belum pernah dengar, DBFast ini yang lama juga. Visual Database, MongoDB nih banyak yang pakai juga. Ini NoSQL nih, ya. Kalau yang lainnya ini kebanyakan namanya SQL. Kalau yang ada SQL gitu kan ya. Nah ini NoSQL. Nah saya akan tunjukkan ya basis data ini. Saya punya aplikasi. Minggu lalu saya aplikasinya apa ya? Oke, saya berikan contoh yang lain ya, Nah, saya buka aplikasi saya. Nah, saya akan tunjukkan aplikasi. Nah, ini aja ya, data Kumon ya, Kumon. Saya buka dulu aplikasinya. Nah, saya punya aplikasi ini namanya Quipro. Ini saya jual juga di Tokopedia ya, Tokopedia. Buat kursus Kumon. Nah, mudah-mudahan saya bisa login. Loginnya salah lagi. Oke, saya buka dulu ya. Nah, ini kan pakai password seperti itu. Nah, kita buka dulu. Ini masih share ya, Nih database-nya nih ya. Nah, ini saudara, ini yang sebut dengan table tuh. Saya punya satu database namanya SIPP, Sistem Informasi Penjualan Pembelian. Ya, SIPP. Nah, di dalamnya apa? Nah, tabel-tabel tuh kayak gini nih. Ada tabel barang nih ya. Kalau saya klik ya. Nah, barang tuh ini ada di dalamnya. Nah, ini sebut dengan atribut nih. Nah, atribut, kode barang, nama barang, ini atribut. Atau orang nyebutnya field juga. Atau nyebutnya, jadi istilahnya bisa atribut, bisa field. Satu lagi bisa kolom. Nyebutnya ini kolom. Ya. Nah, kalau yang segini, ini sebut record. Ya, atau baris. Ya, atau row. Kode barang, apron, pieces dan segala macam gitu, harga segala macam gitu. Ini yang saya klik nih, ya. Ini record namanya. Tapi kalau yang saya klik ini adalah field atau row. Bukan row, kolom. Oke, saya dikit. Ya, sini. Nah, ini kolom-kolom ini ya. Ini tabelnya, ada tabel barang segala macam ya. Saya ini penjualannya saya punya. Bukan di penjualan deh. Ini yang saya ada transaksi ini ya. Sebentar ya. Saya buka user dulu supaya nanti saya tunjukkan ini. Ada TB user nih. Nah, ini nggak di-encrypt nih passwordnya. Nah, harusnya nggak boleh nyimpen kayak gini ya.
Ya, cuman ini karena saya buat di standalone di dalam komputer gitu kan, satu komputer aja ya. Jadi aksesnya cuma satu orang aja. Nah ini passwordnya, ini harusnya nggak boleh nyimpen gini, di encrypt nih. Ini passwordnya. Jadi kalau menyimpan nama, walaupun misalnya isinya 1803, dia akan di encrypt jadi kode tertentu ya. Nah bagaimana kita encrypt ya? Bisa bikin sendiri usernya ya. Bisa buat sendiri atau saudara pakai encrypt punya orang lain, ada fungsinya untuk encrypt. Oke, saya mau masuk dulu ya. Nah ini contoh-contoh basis datanya. Jadi kalau kita lihat relasinya kayak gini nih, saya close dulu ya. Wah banyak basis datanya, ini sedikit sebetulnya segini ya, tabel-tabelnya sedikit. Kalau nanti di perusahaan sudah ratusan gitu ya, kayak e-commerce itu ratusan. Ini disebut dengan relational basis data nih. Sudah bisa lihat secara visual, ya, bisa lihat secara visual. Ini database-nya tuh, link, ya. Saya ada kehadiran di sini, ada kelas Kumon, dia nggak berelasi, ada ID belajarnya, ada tingkat belajarnya, ada kelasnya, tuh ini ya, relasi ada perhitungan. Untuk piutangnya, ini ada tabel siswa nih. Yang utama adalah tabel siswanya, ya, tabel siswa. Ya sudah nanti bingung, wah ini kaitannya gini ya. Ya nanti tekniknya membuatnya nggak serumit ini, bertahap gitu kan ya, bertahap. Bagaimana merelasikannya ini ya. Nah ini lihat relasinya ya. Kalau sudah gini kan lihat jadi bingung ya. Nah, sudah nggak usah lihat dulu ininya. Tetapi tiap tabel itu punya relasi dengan yang lain gitu, ya. Nah, cara membuatnya nanti sebenarnya mudah, sebenarnya tinggal narik aja. Nanti saya nggak bahas itu. Tapi saya jelaskan bahwa di dalam data itu setiap tabel itu ada relasi, ya. Tujuannya buat apa? Nah, tujuannya buat kayak gini. Contoh ya, saya misalnya saya gunakan gini, ya. Saya mau create sebuah informasi, ya, atau sebuah query. Saya misalnya butuh data siswa, ya. Ini yang tadi disebut dengan data DML, data manipulation language, ya. Saya ingin tahu siswa. Saya ambil data siswa, TB siswa. Saya klik ya. Saya tinggal klik aja F. Nah, ini tabel siswa. Saya siswa aja. Nah, saya butuh misalnya kode siswa, ya. Saya butuh kode siswa, saya tinggal klik ini, dipilih ya. Saya butuh kode siswanya, saya butuh namanya gitu kan. Ini kalau saya ingin menampilkan. Jadi kalau datanya sudah ada, kita bisa ambil nih. Nah, misalnya dia ID belajarnya mana? ID belajar. ID belajar teh dia kan ini ada math, matematika, ada English gitu kan ya. ID belajar, nah sama alamat misalnya ya. Ini contoh ya, sudah penggunaan basis data. Jadi kalau datanya udah tersimpan, saya bisa dapat nih query, tinggal run. Tuh dapat. Ya. Jadi walaupun datanya banyak, kita bisa ambil sebagian data. Tuh. Ya. ID belajarnya gitu kan ya. Ada IFL, ada math. Nah, bagaimana kalau saya ingin katakanlah saya ingin yang ID belajarnya jangan semua gitu kan ya. Nah, kita bisa nambahkan kriteria. Saya butuhnya IFL aja gitu. Cek ya. Tuh, ini IFL aja. Ya. Kalau saya butuhnya math saja gitu kan ya. Jadi data itu nanti kita bisa filter. Sederhananya kayak gitulah. Tuh, ini math aja gitu kan ya. Saya misalnya ingin nama tertentu, bisa juga kan ya, bisa kita pilih. Nah itu kira-kira database seperti ini ya, sudah konsepnya seperti ini. Jadi database ini kita bisa ini. Kalau saya punya satu tabel nih siswa, nah saya punya tabel yang lain misalnya dengan saya ingin lihat pembayarannya ya, pembayarannya ada di mana? Pembayaran.
misalnya dengan tabel piutang. Oh, ini datanya masih kosong, belum banyak. Oke, saya ini database-nya ya. Jadi saudara bisa contoh ini Microsoft Access. Kalau MySQL gimana? Ya MySQL juga sama prinsipnya ya. MySQL. Saya nggak punya database yang MySQL deh. Ya. Nah, saya akan tunjukkan ke aplikasinya dulu ya, aplikasinya. Bagaimana sih data ini sudah kita desain ya. Data ada desainernya ya. Desainernya mendesain itu, kemudian ada yang programmernya yang membuat softwarenya. Kan ya, saya tunjukkan ya aplikasinya. Saya login ya. Nggak masuk lagi. Loginnya nggak masuk nih. Bentar ya, aku buka lagi ya, buka yang lain. Ini nggak bisa masuk. Bentar aku cek dulu ya ininya. Hanya mengubah data ini dari data. Ini aku pakai satu enkripsi. Kalau ada datanya diubah nggak bisa masuk. Aku coba yang lain ya, yang ini bisa nggak? Nah, ini bisa masuk ya. Nah, bisa masuk nih. Kita bisa lihat nih datanya. Nah, ini data siswa nih. Ini contoh aplikasinya ya. Jadi saudara nanti perlu belajar database, satu lagi bahasa pemrogramannya. Jadi sehingga bisa buat aplikasi ini. Bahasa pemrogramannya bisa basis Windows, bisa basis web, bisa basis apps. Ya, basis app. Nah, ini data-data yang tadi. Ya. Tuh ini bisa di-sort tuh. Bisa diurutkan dari kecil ke besar, besar ke kecil. Kita bisa filter juga ya. Saya misalnya ingin nama siswa ya, ini nama siswanya. Contoh nama siswanya yang ada Nathanael nih, Nathanael. Nah, Nata. Ya. Nata tuh ya. Semua yang ada kata Nata dia munculkan. Nathanael. Nah, ini ada. Ya. Ada dua data. Yang satu EFL, satu MET. Nah, kalau kita melihat datanya nih. Tuh, datanya. Nah, nanti di programming kita buat UI-nya. Jadi supaya tampilannya lebih enak lah dibanding kalau kita bentuknya matriks seperti tadi gitu kan ya. Nah, di sini kita bisa kasih validasi gitu kan ya. Nah, ini bisa pilihan. Oh, ini pilihan. Jadi orang ngisinya nggak sembarangan gitu kan ya. Oh, hanya untuk ID pelajaran bisa milihnya cuman ini aja gitu kan ya. Terus nama bisa pilih, terus ini gender, gendernya jangan bisa macam-macam, walaupun datanya bisa diisi macam-macam, tapi data itu kan nanti datanya jadi nggak valid gitu kan ya. Nah, bisa pilih nih Nathanael misalnya laki-laki. Nah, kemudian tanggal lahir juga bisa pilih tuh. Nah, dengan UI seperti ini ya, nanti sudah bisa bikin seperti ini aplikasinya ya. Ke sekolah, kelas nih, ada tingkatannya. Ini pre-kindergarten gitu kan ya. Preschoolnya, bukan preschool namanya ya. Di bawah TK gitu kan ya. Preschoolnya gitu kan ya. TK-nya ini gitu kan ya. Ini dia ngasih singkatan-singkatan lah, ada istilah-istilahnya. Ini kelas 1 gitu kan ya. Sama ya, seperti kita. Sampai kelas 12 ya. Nah, saya tambahkan kelas 13 itu buat universitas dan segala macam. Nah, ini data-data seperti ini tuh. Jadi nanti di aplikasinya kita bisa pilih data yang boleh masuk, data apa nih. Misalnya kayak aktif, bisa aktif, cuti, berhenti, sama lulus gitu kan, kita tentukan ya. Data yang lainnya bisa bebas. Nah, ini satu tabel siswa ini isinya bisa banyak. Ya. Bisa banyak nih kolom-kolomnya. Ya, bisa banyak, tergantung kebutuhan. Nah, nanti saya tunjukkan lagi data penjual. Data ini berelasi dengan ininya, misalnya data keuangannya nih. Nah, ini ada pembayaran uang khusus. Ya.
pembayaran uang kursusnya. Contoh misalnya dia mau bayar nih, nah, ini belum ada tagihan nih, aktif dia belum ada tagihan ya. Oke, ini belum ada tagihannya. Nah misalnya dia mau bayar nih, katakanlah dia bayar bulan sekarang Desember ya, Desember. Nanti kita bisa buat di sini. Ini kita bikin tagihan. Dia mau buat ini villa ini mau buat bayar Desember. Oke, bayarnya normal 100%, bisa juga misalnya 50%, tergantung ini ketentuannya. Buat ya. Oke, kita buat tagihannya. Ya, tagihannya otomatis tuh. Jumlah biayanya sebenarnya ini dari mana? Nah, nanti saya punya tabel tarif. Kalau kelasnya katakanlah SMP ke bawah itu tarifnya sekian gitu kan ya. SMA ke atas tarifnya sekian. Nanti ada tabel tarifnya ya. Nah, itu kan berelasi tabel tarif dengan pembayarannya. Ya. Kalau saya klik lagi, nah dia tagihannya udah muncul nih. Ya. Oke, saya akan cetak ke printer dulu. Sebelumnya saya setting dulu printernya ya. Printernya. Supaya sudah punya bayangan nih, database ini nanti digunakan untuk apa? Printer kayak ini, supaya setting ke ini saya jangan kan saya nggak ada printernya, saya akan setting ke Snagit. Oh ini udah defaultnya udah. Oh ini queue-nya banyak sekali. Minutes antrian saya banyak sekali nih. Terus aku sini ini start. Lihat dulu ya. Kita akan coba ya, coba ngeprint. Nah, saya mau ngeprint sini. Oke, misalnya ini saya mau ngeprint nih. Nah, kita mau lihat kwitansinya aja bisa kelihatan. Ini kwitansinya kayak gitu. Ini sengaja kecil, emang saya gunakan printer yang 5,8 cm kecil ya, kecil. Jadi struknya kecil supaya irit gitu kan ya, supaya irit. Ini kayak di supermarket lah, kayak Alfa lah. Alfa juga bentuknya kayak gini, dia ya tarifnya gini. Nah, jadi kalau mau cetak nih, tuh bisa cetak salinannya. Nah saya tunjukkan ya, saya perbesar nih. Ini saya ke Snagit ya. Sudah nih install nih Snagit, bagus nih. Tuh ya. Nah, ini kepotong ya, sebenarnya nggak kepotong kalau di printernya ya, cuman karena ini di setting di ini Snagit tuh ya. Sini ada kumonnya, ada nomor kwitansi, sudah terima dari sekian, jumlahnya berapa, nih otomatis jumlahnya ya. Nah, itu contoh ya, contoh bagaimana database nanti digunakan di dalam sebuah aplikasi. Ya, jenis bayar kita bisa pilih juga. Ya, ini tergantung kebutuhan. Nah, dari sini nanti kita bisa dapat laporan siapa nih. Ya, jadi data-data yang ada itu nanti kita bisa olah menjadi sebuah informasi. Tuh, yang bayar siapa aja, sini ada. Saya perbesar ya. Kelihatan nggak? Ini, ya. Tanggal ini. Kalau ada yang bayar lagi, ya, ada bayar lagi nanti nambah. Contoh lagi misalnya ini ya. Saya buat dulu tagihannya buat dia. Desember nih, oke, dia bayarnya 50% untuk ini, ya udah tetepin gitu kan ya, 50%. Oke, Kaira mau bayar tuh totalnya kan tadi 340 ya, nah, dia setengahnya 50%. Bayarnya pakai apa nih? Transfer BCA, cetak lagi. Oke, ini datanya yang tadi ada sama ya, sudah kalau lihat, saya perbesar tuh ya. Ada di sini ya, kalau ya tadi yang ini ya, yang ini nih, itu nomornya 002 ya. Oke, kita close ini, no. Nah, saya bisa dapat nih dari yang bayar itu, saya olah datanya, saya dapat informasi. Tuh ada yang bayar 2 orang ya. Nah, data ini nanti bisa diolah lagi gitu kan ya. Nah, itu database seperti itu ya. Nah, makin ke sini pengolahan itu makin canggih, macam-macam, ya. Nah, saya bisa olah juga tuh, bisa ketahuan tuh, yang bayar hari ini ada 2 orang. Total ini dashboardnya ya.
Yang bayar hari ini 2 orang. Terus ya kalau kita jumlah yang bayar hari ini. Ini siswanya ada ini, yang aktifnya ada 91. Yang IFL ada 42. Dapat dari mana? Dari data yang itu. Yang tadi. Oke. Kira-kira bayangan seperti itu sih basis data. Ya, saya stop dulu. Silakan, ada yang mau bertanya nggak? Dari tadi saya ngomong terus nih. Kebayang nggak basis data itu penggunaannya seperti apa, nanti di dalam program seperti apa gitu. Ada yang mau bertanya? Udah tambah jelas atau tambah bingung? Saya harap tambah jelas ya, supaya punya bayangan nih. Nah, sudah jangan wah itu susah. Ya enggak, nanti kan ada bertahap belajarnya. Bertahap. Hari ini di Cybernetika itu pengenalan aplikasi-aplikasi atau tools apa ataupun materi apa, kuliah apa yang nanti sudah akan pelajari ya. Nah, minggu depan kita bahas mengenai artificial intelligence. Ya, nanti ada Pak Hendra Bunyamin ya. Dia udah certify AI di Huawei juga ya. Oke, ada yang mau tanya? Udah kebayang? Sudah, Pak. Oke, ya. Will tadi masuknya terlambat, Will. Iya, Pak. Saya tadi mati lampu di rumah. Saya pergi ke rumah saudara dulu. Oh gitu, oke. Nanti kalau nggak jelas lihat di Google Classroom ya materinya ya. Kalau nggak lihat videonya, nanti saya rekamannya saya taruh di YouTube. Baik. Ya. Oke, teman-teman kalau nggak ada pertanyaan, nanti tugasnya dibuat sama Nathanael ya di Classroom ya, buat reminder ya. Jadi itu supaya saudara nggak lupa gitu kan ya. Oke, boleh deh munculkan kameranya, kita akan foto buat hari ini. Yang tidak hadir siapa ya, Nathanael? Tadi kan 2 orang Pak, sama Billy. Berarti sekarang Billy udah ada ya. ya tinggal Julivan Pak. Julivan ya, minggu lalu nggak masuk ya Julivan juga ya? Saya enggak Pak, sebentar coba dicek. Iya deh, Julivan ya. Ada yang tahu nggak Julivan kemana, teman-teman? Katanya dia mau pindah kota sih Pak, ke rencana dia katanya gitu. Oh, mau pindah kota. Iya. Sekarang dia ada di Bandung atau di mana? Sekarang masih di Bandung Pak. Masih di Bandung. Mau Iya. pindah kuliah atau gimana? Kayaknya mah pindah Pak. Oh gitu. Sebaiknya sih kalau pindah gitu lebih baik ini lapor ke program studi. Arya bisa bantu kontak ya Arya? Bisa Pak, Julivan ya. Ke Julivan ya. Ya, minta tolong kalau misalnya nanti mau pindah atau apa, informasikan gitu. Informasikan ke prodi, program studi ya. Supaya jelas ya, nanti kalau misalnya mau berhenti atau mau lanjut gitu kan ya. Ya. Supaya nanti nggak ada tagihan lagi di semester depan ya gitu kan. Karena kalau tanpa kabar ya teman-teman, tanpa kabar tuh nanti akan diproses 12 SKS jadinya. Sayang gitu ya. Jadi seolah saudara punya utang gitu kan ya. Misal kalau mundurkan diri ya mundurkan diri ya, mungkin karena pekerjaan orang tua atau apa gitu kan ya. Baik, saya akan rekam capture dulu ya. 1, 2, 3. Dev mau muncul nggak? Dev nggak ada ininya ya. Oke, 1 lagi. Ya. Baik teman-teman, hari ini kita akhiri ya. Minggu depan hari Rabu ya, pukul 3 ya. Nanti saya akan share juga di grup. Ya, kita bahas mengenai artificial intelligence ya. Oke deh. Tadi teh siapa Juan ya? Yang lain boleh leave deh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Yuk.